Saling sindir antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terjadi dalam panggung debat Capres putaran pertama malam tadi. Perdebatan bermula saat Anies Baswedan menjawab pertanyaan panelis soal kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Anies kemudian menjawab jika kepercayaan rakyat terhadap partai politik sedang menurun yang menyebabkan indeks demokrasi menjadi rendah. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Mendengar jawaban dari Anies, Capres Prabowo Subianto pun langsung menyatakan ketidaksepakatannya. Menurut Prabowo, Anies berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta karena ia yang usung. Masyarakat bisa menilai. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Perdebatan tidak berhenti sampai di situ. Anies kemudian menyinggung jika Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Perdebatan antar capres terus berlangsung hingga akhir. Para pendukung yang hadir tak henti-hentinya meneriakkan dukungan kepada para capres yang membuat suasana debat semakin seru. Tim TV One mengabarkan. Ya, saking banyaknya yang mau dibahas pemirsa dari apa yang tadi kita dengarkan sampai saya harus membagi-bagi. Soal oposisi nantilah di segmen berikutnya kita akan bahas. Tapi yang paling menjadi sorotan dari apa yang tadi Anda saksikan adalah bahkan juga dikatakan oleh tim sukses adalah Mas Nahra mengatakan Pak Prabowo emosional, sementara Inang dari kubu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Anies ini suka beretorika. Langsung saja saya akan minta tanggapannya terlebih dahulu kepada Mas Nahra. Kalau tadi diserang soal Pak Prabowo emosional, Inang mengatakan Pak Anies jagonya cuma beretorika. Gimana tuh jawabannya? Tulus. Ya, jadi begini, kalau gosip-gosip tentang emosionalnya Prabowo itu sudah menjadi pembicaraan nasional di media sosial. Saya bahkan di Facebook saya, itu saya tulis, mohon nanti kalau KPU mengadakan debat ya di halaman KPU, disediakan podium cadangan 3, saya bilang. Yang satu untuk aslinya, yang 2 disediakan di bawah, nanti kalau podiumnya itu hancur atau ambruk atau mencelat kemana-mana, cadangannya sudah ada. Itu sindiran saya juga di medsos bahwa
memang isu soal emosional capres itu menjadi pembicaraan yang tidak perlu terjadi. Maksudnya tidak perlu emosional ditunjukkan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua perlu saya jawab dulu soal BTS ya. Ini kan belum dimulai, oposisi itu dimulai ketika presiden dilantik. Kalau sekarang masih mempersiapkan, ya tidak mungkin kemudian partai pengusung itu disalahkan karena dia mengusung Anies. Prinsipnya begini, kalau Anies, partai manapun yang bejat misalkan, yang jelek, yang koruptornya dukung nggak apa-apa. Yang penting Anies tidak mendukung perbuatannya. Ini berbeda. Nah, tapi mulai daripada semangat atau spirit atau motivasi untuk anti orang dalam, anti korupsi, nanti ketika Anies dilantik. Nah, disitulah kemudian Anies akan memulai bahwa kita menjadi oposisi yang tidak loyo, tidak melempem, tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Anies ketika itu. Oke, ditahan dulu, Mas Nara. Ya, ditahan dulu Mas Nara, langsung aja ditanggapi. Inang, Mas Nara mengatakan Pak Prabowo emosional sampai harus sediain podium yang banyak ini, bisa hancur ini. Bagaimana? Ya, itu kan maksudnya adalah untuk ngenyek ya. Kalau kita kan udah bilang, Pak Prabowo tuh bilang loh, mau dienyek, mau dihina, mau difitnah, biarin aja. Yang penting surveinya naik terus, pollingnya naik terus. Masyarakat juga tidak suka orang yang suka memfitnah dan mengejek. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, tadi saya bilang, alah kenapa sih harus memakai gimmick bahwa ini emosional dan podiumnya pecah. Itu kan juga adalah tendensius dan selalu tendensius memang. Lalu tadi saya ingin membahas nih omongan dari Anies Baswedan bahwa Mas Anies bilang kekuasaan bukan soal uang. Kalau kekuasaan bukan soal uang, itu artinya adalah dia menafikan sendiri. Ada 2 orang loh, Menteri di Nasdem yang sekarang sedang diperiksa karena urusan uang, karena urusan korupsi. Jadi tidak bisa, tidak pada tempatnya. Kalau tadi Mas Amar bilang, lah itu kan kelakuan partai pendukung. Kelakuan partai pendukung adalah partai yang mengusung dan memberikan dana, memberikan dukungan, memberikan suara untuk Anies Baswedan. Maka dari itu, dalam urusan perubahan atau oposisi ini, mengatakan oposisi terhormat. Iya, tapi kan Nasdem dan PKB tidak dalam oposisi. Jadi tidak terhormat dong. Saya cuma bilang bahwa sulit untuk mengatakan kami ini oposisi, sementara kami ini adalah orang dalam. Jadi yang dikatakan itu adalah kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini Prabowo Subianto berada di dalam kabinet dan mendukung Jokowi, itu lebih kesatria daripada ikut makan kue tapi kemudian mengata-ngatai kuenya sendiri, bahwa itu kuenya dibuat dari bahan yang tidak halal, bahwa itu kuenya adalah hasil dari orang dalam, itu kuenya hasil dari korupsi, tapi ikut makan kue itu sendiri. Menurut saya positioning seperti itu tidak tepat. Makanya masyarakat melihat kalau seumpamanya itu disukai oleh masyarakat, menyerang dari mulai sekarang ke emosional, sudah diserang fisiknya, ya kan? Dari mulai badannya yang gemuk, lalu juga berjalannya yang pincang. Saya pikir itu adalah hal-hal yang harus dihentikan. Karena kalau mau bicara program, kalau mau bicara etika, dalam hal ini Prabowo Subianto adalah yang paling punya etika, tidak pernah dia mengkhianati orang yang sudah membantunya. Dia menunjukkan rasa hormat dan respek kepada Jokowi yang tidak dilihat dari Nasdem, PKB maupun PDIP. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Mas Nara, tanggapin. Ya, lawang partai pendukung 02 juga banyak koruptornya, Mbak. Jadi kalau soal itu kan soal masalah umum ya. Artinya pemilu ini belum dimulai, artinya ketika pemilu dimulai baru itu kita mulai apa-apa yang dijanjikan. Kalau ya, tapi kan nggak seperti BTS, Mas. Wong Nasdem 8,3 triliun kok. Ya, kita mempertahankan calon, jangan lebay. Ini belum dimulai pemilunya, nggak boleh kemudian partai pendukungnya Anies kan ada yang kena BTS loh, partai pendukung 02 lebih banyak. Artinya apa? Itu masalah umum di partai. Artinya ini belum dimulai. Coba nanti kalau Anies menang, akan berubah semuanya. Karena apa? Memang tagline-nya perubahan. Sedangkan paslon lain nggak ada tagline perubahan, meneruskan aja. Anies memiliki 3 prinsip nih. Kalau memang program itu baik, ya dilanjutkan. Kalau itu kesalahannya banyak, dievaluasi. Tapi kalau itu menyalahi prinsip, evaluasi total. Kalau perlu dihentikan. Undang-undangnya boleh diubah kok. Karena 02 sudah mencontohkan cawapresnya juga hasil dari perubahan undang-undang, kan begitu. Oke, ditahan Mas Nara. Ditahan Mas Nara. Oke, Mas Adi Pray, ditanggapi dong, sekiranya masing-masing dengan sindiran yang esensial ya. Satu disebut jago retorika, satu disebut emosional, seperti apa?
Itu adalah stigma-stigma yang selama ini selalu melekat pada dua orang ini. Anies itu kan diasosiasikan sebagai calon yang memang dianggap sangat ahli membangun kata-kata yang cukup manis. Kan begitu. Makanya tidak mengherankan Anies itu diulang-ulang disebut sebagai gubernur kata-kata. Nah, Pak Prabowo juga diulang-ulang sebagai sosok yang emosional. Mungkin karena melihat perdebatan dalam Pilpres 2014 dan 2019. Tapi kalau melihat Pak Prabowo jelang Pilpres, terutama menghadapi perdebatan di 2024, ini kan portofolio politiknya agak sedikit berubah. Yang kelihatan humble dan kelihatan humanis. Meski semalam menurut para pendukungnya Anies, menurut para pendukungnya Pak Ganjar, dalam banyak hal memang reaksi yang cukup berlebihan ditunjukkan oleh Pak Prabowo masih kelihatan, meski dalam batas toleransi tertentu. Yang ingin saya katakan adalah, kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita menggunakan pisau analisis psikologis, baik Pak Anies ataupun Pak Prabowo, semalam agak sedikit tegang ekspresinya. Cuman dalam kadar ekspresi yang berbeda-beda. Kenapa tegang? Ketika Anies misalnya diserang balik oleh Prabowo, bahwa Anies nggak mungkin jadi gubernur kalau tanpa proses demokrasi yang terbuka. Anies itu jadi gubernur karena diusung oleh Prabowo dan Gerindra yang satu jadi oposisi. Sangat kelihatan, Anies juga kelihatan agak sedikit tegang sosoknya. Makanya kemudian Anies membangun argumentasi yang juga menyerang balik Pak Prabowo Subianto, mengatakan bahwa oposisi itu adalah satu hal yang sama terhormatnya dengan yang berkuasa. Cuman sayang, Pak Prabowo ini kan tak sabar dalam beroposisi sehingga kemudian menjadi bagian dari pemerintah yang kemudian diasosiasikan sebagai bagian untuk melakukan aktivitas ekonomi itu. Nah, ketegangan itu nyata, Caca. Baik di kubunya Pak Prabowo ataupun di kubunya Pak Anies Baswedan. Jadi dalam tensi perdebatan yang menurut saya direct ke persoalan-persoalan yang cukup prinsip, saya kira secara manusiawi pastinya semua calon ini sangat reaktif. Pak Anies juga sangat reaktif ketika misalnya Anies itu datang ke rumah dan kemudian diusung oleh Gerindra dan menang. Langsung reaktifnya apa? Memang tidak terlampau ditampakkan dalam gestur tubuhnya, tapi reaktif dalam konteks statement politiknya. Pak Prabowo inilah yang kemudian sebagai seseorang yang nggak sabar untuk menjadi oposisi, itu adalah bentuk reaksi yang menurut saya menunjukkan betapa Anies juga tidak mau tersudut oleh tuduhan-tuduhan Prabowo bahwa Anies menang karena diusung oleh Prabowo dan Gerindra. Perang-perang kayak gini saya kira akan terjadi ke depan, Caca. Betul sekali. Ini debat capres kita punya 3 pasangan, tapi debat yang kita saksikan semalam memang head to head, ini saling sindir panas sekali antara Pak Prabowo bahkan juga Pak Anies Baswedan. Apakah nanti dijawab oleh sesaat lagi oleh sejumlah narasumber saya? Karena memang dalam istilah politik ada benarnya bahwa dulu kawan, sekarang lawan, pemirsa. Jadi panas antara dua capres ini. Sesaat lagi.